Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, di siang ini saya hanya ingin meluruskan beberapa isu yang beberapa saat ini berkembang di Kerawang. Yang pertama terkait mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Kerawang. Jadi saya menyaksikan langsung ada beberapa video maupun pernyataan terkait mobil dinas Bupati Wakil Bupati yang saat ini sedang digunakan. Tudingannya seakan-akan mobil itu tidak pantas digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kerawang. Yang pertama, saya tidak menyatakan itu keliru, tapi paling tidak saya ingin meluruskan beberapa hal terkait hal ini supaya tidak menyesatkan dan merugikan berbagai pihak. Jadi kalau melihat penggunaan mobil Bupati dan Wakil Bupati sekarang, memang pertama kita lihat dari mekanisme penyusunan anggaran. Jadi anggaran pengadaan mobil tersebut tidak ujug-ujug ada gitu, tapi ada proses. Kalau digunakan di tahun 2021 tentu proses perencanaan penganggarannya sudah dilakukan oleh minimal 1 tahun sebelumnya. Nah, kita lihatlah di situ ada namanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 di mana tentang pengelolaan keuangan daerah. Dan di situ ada namanya Tim Anggaran Pemerintah Daerah, di mana memang ketuanya adalah Bapak Sekda. Beliaulah yang memimpin penyusunan, evaluasi dan pengelolaan keuangan daerah. Artinya pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati sudah direncanakan sebelum Pak Haji Aep dan Ibu Selika terpilih ataupun dilantik jadi Bupati dan Wakil Bupati. Jadi 1 tahun sebelumnya sudah dilaksanakan proses penganggaran ini, dan itu tentu melibatkan pihak DPRD sebagai legislatif, ada Banggar dan lain sebagainya. Jadi nggak ujuk-ujuk. Dan pemilihan judulnya pun di beberapa media mengatakan Bupati, Wakil Bupati membeli mobil baru. Ini juga harus diluruskan. Karena Bupati dan Wakil Bupati tidak membeli mobil baru. Yang membeli adalah pihak sekretariat daerah. Pada umumnya di bagian pengadaan ataupun bagian umum. Jadi mereka yang mengadakan. Jadi pertama itu tentang mekanisme pembelian ataupun pengadaan kendaraan dinas Bupati Wakil Bupati itu sudah dilaksanakan di tahun sebelumnya. Terus apa yang dibeli? Yang dibelikan kalau menurut aturan, Bupati Wakil Bupati itu idealnya punya 2 kendaraan sedan dan SUV. Nah, karena saat ini sedang pandemi, yang dibeli hanya 1 mobil saja. Padahal secara aturan tuh 2 mobil dibolehkan, gitu kan. Tapi karena Bupati dan Wakil Bupati kondisi sedang begini, jadi mereka hanya bersedia untuk dibelikan 1 unit kendaraan, itu pun cc-nya di bawah standar. Karena kalau standar Bupati kan 3.200 cc, sedangkan mobil yang dibeli cc-nya hanya 2.500. Jadi saya pikir ini hal yang tidak berlebihan, sesuai dengan aturan dan di bawah spesifikasi yang sudah distandarkan. Terus apalagi ya yang berikutnya, saya pikir pengadaannya juga tidak ada aturan yang dilanggar, ya, tidak ada aturan yang dilanggar. Jadi kalau didesak dikembalikan itu tidak ada kewajiban Bupati ataupun Wakil Bupati untuk mengembalikan si mobil tersebut, gitu ya. Malah kalau dikembalikan nanti timbul polemik lagi. Memang susah ya, orang-orang yang nggak suka, orang yang benci, orang yang nggak puas tuh kita nggak akan ada benernya, gitu kan. Kita disediakan 2 mobil, dipakai cuma 1 pun tetap salah. Dikembalikan pun mungkin akan salah lagi, gitu kan. Dan saya pikir yang ngomong juga orang itu juga, gitu kan. Tapi minimal masyarakat tercerahkan lah, tidak tersesatkan oleh wacana-wacana yang subjektif ataupun wacana-wacana yang tidak mendasar, gitu ya. Terus mekanisme sudah ditempuh, tidak ada aturan yang dilanggar. Dari 2 kendaraan hanya dipakai anggaran 1 kendaraan, dan itu pun di bawah standar. Yang berikutnya kita melihat khususnya Wakil Bupati itu kan dia kendaraan yang dia terima setelah menjabat itu kan kendaraan bekas. Nah, pertanyaannya, kendaraan yang lamanya kemana? Ini harus dikejar. Kalau teman-teman aktivis, teman-teman jurnalis, dikejar dong. Kendaraan Wakil Bupati yang lama yang sebelumnya kemana? Kalau emang digunakan oleh mantan Wakil Bupati, mobil mana aja yang masih digunakan oleh mantan Wakil Bupati? Apakah sesuai dengan mekanisme? Apakah sudah dibayar dan sebagainya? Itu kan harus dikejar.
Saya tidak menuding, tapi ini harusnya berimbang lah. Jadi jangan sampai wakil bupati yang baru ini kebagian mobil bekas, mobil sisa, ada beberapa mobil yang tidak dia terima, malah itu tidak dipertanyakan. Yang dipermasalahkan adalah mobil barunya gitu kan. Terus yang selanjutnya, kita sih melihat dari sisi kinerja ya. Justru di saat kondisi sedang tidak nyaman, sedang COVID, saya melihat mobil dinas baru ini menunjang kinerja bupati dan wakil bupati. Coba lihatlah, dari pertama penanganan COVID, yang dulu COVID begitu tinggi di Karawang, akhirnya kan turunnya luar biasa. Ini juga kan merupakan kinerja yang didukung oleh fasilitas tersebut gitu. Saya pikir hal yang wajar lah pejabat daerah menggunakan fasilitas yang memang merupakan hak dari mereka, kemudian itu menunjang kinerja mereka. Kecuali begini, mereka dapat mobil baru tapi kinerjanya memble gitu kan, tapi kinerjanya nggak ada. Ini kan jelas COVID-nya juga menurun. Terus kemudian misalnya wakil bupati menggunakan mobil itu karena mobilnya mobil lapangan, digunakan untuk penanganan banjir di Kali Kelapa. Terus pendistribusian bantuan ekonomi ke masyarakat yang secara langsung dibagikan oleh bupati dan wakil bupati dengan menggunakan kendaraan tersebut. Dan mereka nggak malu-malu, nggak sembunyi-sembunyi, seperti yang dikatakan oleh salah seorang tokoh terkenal di Karawang itu kan, nggak malu-malu kok. Saya melihat setiap saat juga Pak Wabub menggunakan mobil itu untuk operasional beliau, mendatangi masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat, bantuan ekonomi, terus juga penanganan COVID, terus juga roti lahu, segala macam itu digunakan. Wajar lah fasilitas yang diberikan masyarakat, kemudian manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Terus juga untuk penanganan klaster COVID di industri, sidak-sidak ke kawasan, pendistribusian vaksin, semuanya kan juga menggunakan kendaraan itu. Saya pikir tidak sia-sia anggaran di bawah standar tersebut untuk mobil, dan masyarakat mendapatkan manfaat daripada keberadaan mobil tersebut. Nah, inilah yang ingin kita luruskan, bahwa pengadaan mobil dinas tersebut sudah dianggarkan di tahun sebelumnya oleh Pak Sekda sebagai TAPD. Dan yang lucunya, pengadaan itu kan bukan hanya untuk bupati wakil bupati, ada juga pengadaan mobil untuk Pak Sekda. Kenapa nggak diributin? Gitu. Ada juga pengadaan mobil-mobil yang lain, kendaraan-kendaraan yang lain. Kenapa yang diributin cuma mobilnya bupati dan wakil bupati? Saya kira itu aja untuk case mobil dinas. Saya pikir sudah kita tutup lah, karena saya juga tahu yang ngeributin itu siapa, arahnya kemana. Yang lucunya, mereka yang ngeributin, jangan-jangan mereka juga yang dapat fasilitas mobil dinas pinjam pakai. Ada kok datanya dan saya pegang. Di antara orang ngeributin itu, mereka yang ternyata juga pakai mobil dinas juga. Padahal dia bukan PNS, bukan pejabat negara, tapi pinjam pakai. Udahlah, gak usah mana-mana lah ya ngomongnya, karena lucu aja gitu. Menggunakan fasilitas yang sama tapi nyerang ke bupati dan wakil bupati.